Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Pemuda Gabut, gerakan bareng untuk tobat. Itu hashtagnya. Kali ini bersama gue, namanya Farhan Habib Aprian, salah satu manusia ya yang ada di muka bumi ini. Yang kali ini gue sebagai salah satu orang yang nyampein podcast ya yang bertema kegagalan dalam Ramadan. Ya sekarang udah memasuki minggu-minggu akhir, bahkan hari-hari akhir ya. Hari-hari akhirnya itu menuju selesai Ramadan gitu. Bagi lulu semua ataupun gua juga yang ngerasa nih Ramadan tahun ini nih nggak banget gitu loh buat diri kita. Ya, kita harus merenung mulai dari sekarang gitu. Sebenarnya harusnya dari awal merenungnya, telat gitu. Oke, berbicara tentang merenung ya dalam kegagalan bulan Ramadan, ya kita harus mulai koreksi diri lah mulai dari sekarang, biar nanti bulan depan, tahun depan itu kita bisa memperbaiki apa yang gagal di bulan Ramadan tahun ini. Tuh. Ada sebuah riwayat dalam yang tercatat dalam hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi bahwa Nabi SAW mengaminkan doa malaikat Jibril yang datang kepada beliau, yang suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Setiap kali naik ke anak tangga, beliau berucap amin. Demikian beliau mengucapkan sampai anak tangga ketiga. Rasulullah selepas khutbah, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami telah mendengar sesuatu dari paduka pada hari ini yang kami belum pernah mendengar sebelumnya." Lalu Rasulullah menjawab, "Sungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku dan membisikkan doa kepadaku. Katanya, celakalah orang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Lalu keamini doanya." Ia berkata, "Celakalah orang yang apabila namamu disebut di sisinya tapi tidak bersalawat kepadamu." Lalu aku mengaminkannya. Kemudian Jibril berkata, "Celakalah orang yang mendapat ibu bapaknya yang sudah tua atau salah satu daripadanya, namun mereka tidak memasukkannya ke dalam surga." Lalu aku pun mengaminkannya. Jadi di sini ada beberapa ya hal yang ditanyakan ataupun hal yang disampaikan, bukan ditanyakan deh, tapi disampaikan ya kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah terkait tentang pertama bulan Ramadan, kedua sholawat, dan yang ketiga tentang orang tua. Dan di bulan Ramadan ini kan seharusnya menjadi bulan penuh rahmat bagi kita semua, yang manakala kita harusnya memanfaatkan hal itu untuk menghapus dosa kita dan juga lebih dekat ataupun lebih berbakti ya kepada orang tua. Apalagi sekarang masuk zaman corona gitu, yang mana kita di rumah gitu ya, yang kayaknya kita nggak ada kerjaan kebanyakan ya, yang nggak kerja gitu ya. Gue sih nyebutin beberapa hal sih yang bisa jadi nih hal yang kita rasain gitu. Kenapa kita jadi gagal di bulan Ramadan? Yang pertama, seseorang, lu ataupun gua, itu ngerasa ngelakuin puasa tuh nggak ada rasa keikhlasan. Itu ngerasa ngelakuin puasa tuh nggak ada rasa keikhlasan. Gitu. Ikhlas di sini tuh berarti adanya amal perbuatan. Yang mana amal perbuatan kita ya harus didasarkan oleh ridha Allah gitu. Ya kita nggak kayak bocah lah. Dulu kan
Kalau kita puasa ngarepinnya apa ya? Duit jajan gitu kan. Sekarang kan ya apa sih yang kita harapin gitu. Mungkin ada lah beberapa orang yang merasa sungkan karena ada mertuanya gitu kan. Enggak gitu. Kalau gue sih belum punya sih orang tua lah gitu. Sungkan ke orang tua, gengsi lah ya, ke temen gitu dan lain-lain. Oh gue nggak puasa nggak enak gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu mungkin bisa jadi ngebuat hati kita nggak ikhlas buat puasa juga. Dan yang kedua, yang pertama itu ya tentang keikhlasan. Dan yang kedua itu adalah berpuasa yang tidak didasari oleh ilmu. Gitu. Di sini ilmu itu artinya dalam perbuatan dan perkataan gitu, yang dalam artian puasa bukan hanya menahan lapar gitu loh, tapi bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan perkataan, bisa menahan segala perbuatan gitu yang semena-mena lah ya dulu kita sebelum Ramadan gitu ya, yang enggak di bulan Ramadan itu kita lakuin gitu. Bisa mungkin di bulan Ramadan nih kita belajar buat enggak ngelakuin itu gitu. Dan itu bisa disebut dengan ilmu, dan itu harus kita pelajari seharusnya dan bisa jadi refleksi diri gitu. Penyebab yang ketiga yaitu tentang kemalasan kayak gini ya bisa disebut dengan mager gitu ya. Mager kita terhadap ibadah-ibadah, terhadap hal-hal yang bisa ngebuat kita produktif sebenarnya di bulan Ramadan gitu. Kan ya adalah beberapa orang yang kerjaannya tuh berkurang di bulan Ramadan. Nah, itu kan bisa diisi dengan hal-hal lain, nggak harus tidur doang gitu. Itu yang cobalah kita buat rutinitas itu. Tuh, ya bisa dibilang kita harus membuat habits ataupun kebiasaan yang seharusnya sih sebelum bulan Ramadan udah kita buat hal itu. Dan yang keempat itu adalah jadwal sebenarnya. Ya, kita keseringan di bulan Ramadan tuh kayak apa ya? Ya udah ngalir aja gitu loh, kayak hidup. Tuh, yang harusnya kita manfaatkan betul untuk membentuk kebiasaan baru, kebiasaan baik, kebiasaan yang bisa kita lakuin yang sebelumnya nggak kita lakuin karena kesulitan ataupun lingkungan yang tidak mendukung. Tuh, setelah bulan Ramadan, coba kita lihat banyak situasi-situasi yang mendukung kita untuk akhirnya berubah. Misalnya ngaji lah gitu. Mungkin di lingkungan kita yang dulunya jarang ngaji, tiba-tiba pada ngaji gitu. Atau banyak yang sholat tepat waktu misalnya, atau sholat jamaah gitu kan. Tapi sekarang kan ada yang iya ada yang enggak gitu. Ya seenggaknya sholatnya rutin lah gitu. Terus apalagi semisal tiba-tiba rajin bersih-bersih rumah gitu, bantuin orang tua di rumah tuh. Hal-hal seperti itu yang harusnya kita jadwalin gitu. Semisal pagi-pagi kita bantuin orang tua nyiapin sahur, setelah itu sholat subuh kan, subuh baca Quran sampai jam 6. Nah habis itu kita tuh melaksanain kegiatan apa gitu sampai azan. Habis azan kita tilawah lagi ya, selembar 2 lembar gitu ya. Mungkin bisa aja kita buat rutinitas sehari 1 juz gitu ya kan. Kita irit-irit ya, kita coba buat skema misalnya tiap waktu azan, tiap waktu sholat, sehabis sholat
kata tilawah misalnya 2 juz. Kalau pakai mushaf ya, pakai Quran yang sejuz itu 10 lembar, bisa aja kita pas habis subuh 10 ya kan, ngirit, tenaga juga nggak bakal habis banyak gitu kan, bisa dapat 1 juz. Barangkali kita setelah Ramadan kelar itu Quran gitu, kita hataman lah gitu. Terus ya hal-hal lain semisal ya kita terawih lah ya, ada yang biasa gitu, ada yang mungkin masih angot-angotan gitu. Terus hal-hal lain semisalnya duha dan sebagainya gitu kan, ini untuk di bidang ini ya, spiritual kita gitu. Kalau di bidang produktif ya mungkin kita bisa nyari-nyari hal yang bisa ningkatin kreativitas kita. Misal kita buat makanan gitu ya, tapi jangan sampai ngiler. Ataupun buat hal-hal yang lain, semisal kerajinan tangan ya, buat rumah jadi cantik gitu kan, lebih bagus, lebih indah, rajin rapi-rapi dan sebagainya. Dan itu dibuat habit seharusnya tiap hari gitu. Karena ada beberapa teori yang mengatakan jika dilakukannya aktivitas berulang kali ya minimal itu 30 hari memang gitu. Jadi gue pernah dapat ya insight baru, kalau misalnya kita ngebuat habits itu ataupun kebiasaan kita, yang pertama itu 30 hari, itu bisa langsung jadi kebiasaan kita, tapi belum menjadi expert bahasanya gitu. Jadi ada beginner gitu ya, kayak model-model game aja nih, ada beginner, ada intermediate gitu ya, sama profesional gitu ataupun senior lah ya gitu. Beginner tuh 30 hari gitu, aktivitas yang rutin selama 30 hari itu disebut beginner dalam menciptakan habits ataupun dalam mengelola kebiasaan gitu. Nah kalau udah 90 hari itu bisa disebut dengan intermediate tuh, dia udah mulai belajar untuk lebih, bahasanya itu bahasanya itu lebih nyaplok lah ya. Kok nyaplok sih, lebih nempel lah ya di dalam otak, di dalam gerak tubuh gitu ya. Itu disebut intermediate udah 90 hari. Kalau misalnya udah rutin dan bisa jadi kebiasaan banget, itu kita lakuin selama 300 hari gitu. Itu bisa dibentukkan expert ataupun profesional. Jadi kita penyebutan habits ataupun kebiasaan itu bukan karena dari ya udah kita terbiasa kayak gitu loh, tapi itu akibat dari proses pembiasaan kita, bukan tok ini menjadi hal yang tiba-tiba datang. Oke, kita masuk ke solusi. Ya, setelah kita melihat hal-hal tersebut yang tadi udah gue bicarain ya, solusinya sebenarnya kita harus buat planning ataupun rencana. Itu apa yang kita lakuin pas lagi bulan Ramadan, khususnya untuk meningkatkan spiritual gitu. Karena bisa jadi perubahan kita di bulan Ramadan itu bisa berdampak pada perubahan kita di keseharian. Kita nggak akan tahu perubahan sekecil apa yang sebenarnya itu bisa jadi berdampak besar. Bisa dibilang bahasanya itu kunci kebiasaan yang bisa membuka gerbang kebiasaan-kebiasaan lainnya. Itu yang harus lu dan gua temuin gitu. Gua pun masih mencari. Kita sama-sama nyari lah. Untuk akhirnya di bulan Ramadan kita nggak ngerasa gagal lagi. Kita udah punya, ini kebiasaan kita di bulan Ramadan gitu. Ataupun ya kebiasaan kita di keseharian kita itu emang udah biasa dilakuin di bulan Ramadan gitu. Maksudnya kebiasaan sehari-hari kita itu kita aplikasikan lagi di bulan Ramadan, dia ditambahin dengan sunah-sunahnya ya, pahala-pahala tambahannya, sodako dan lain sebagainya. Itu sih dari gue sih.
Ya jika ada saran ataupun kritik ya, mungkin omongan gue terlalu ada sedikit yang di luar konteks, mohon dimaafin gitu ya. Dan gue pesan buat lo semua ya, sebisa mungkin di rumah aja, walaupun udah ada sedikit longgaran ya sekarang gitu ya, untuk bisa keluar rumah, tapi tetap stay safe, jaga diri, karena kita nggak akan tahu kita akan seperti apa nanti di luar. Itu aja sih dari gua. Silakan nanti komen dan kritiknya di YouTube dan IG Pemuda Gabut gitu ya. Dan semoga teman-teman semua di tahun selanjutnya ataupun di tahun ini teman-teman masih bisa perbaiki di hari-hari akhir ini sebelum Lebaran, sebelum akhirnya teman-teman berpisah dengan Ramadan. Berpisah gimana ya? Sebelum teman-teman ngerasa sia-sia dengan Ramadan lalu berpisah dengannya. Ya gitulah pokoknya ya. Gitu. Oke, kurang lebihnya ya lebihnya diambil aja. Maafin kalau kurangnya dimaafin. Gitu. Oke, sekian dari gua Farhan Babrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.